فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah hari ini adalah sebuah kejadian terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana seorang sahabat yang mulia melakukan sebuah perkara yang sangat menakjubkan. Mungkin kalau di masa sekarang ini kita anggap itu mustahil ada yang melakukan seperti itu. Tapi terjadi dari sahabat yang mulia ini. Kisahnya ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bahwa suatu hari datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang lelaki. Lalu orang ini berkata, "Inni majhud." Ya Rasulullah, saya ini orang yang sangat kesusahan karena fakir dan kelaparan. Maka Rasulullah SAW mengirim utusan ke rumah sebagian istrinya agar supaya memberikan makanan kalau ada sisa dari makanan. Tapi ternyata dari istri Nabi SAW malah berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq." Demi yang mengutus engkau ya Rasulullah dengan kebenaran, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, saya tidak memiliki di rumah kecuali air putih saja. Akhirnya Nabi kirim lagi pesan ke istrinya yang lain. Ternyata jawabannya seperti itu. Sampai beliau utus ke seluruh istrinya. Dan semuanya jawabannya seperti itu. Dan ini pertama, subhanallah ya, ini kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau seorang Rasul, beliau juga seorang kepala negara. Tapi bersamaan dengan itu tidak ada yang tersimpan di rumah beliau. Karena yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang beliau makan, apa yang mencukupinya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya Rasulullah pun berkata kepada para sahabat, kata beliau, "May yudhifu hadha al-lailata rahimahullah." Kata beliau, siapa yang menjamu orang ini di malam hari, maka Allah akan merahmatinya. Mendengar sabda Nabi itu, seorang sahabat dari Al-Ansar langsung berkata, berdiri kemudian langsung berkata, "Ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah." Tanpa pikir panjang, maka sahabat dari Al-Ansar ini pun membawa orang fakir yang datang kepada Nabi ini ke rumahnya. Dibawa ke rumahnya, kemudian sahabat Al-Ansar ini berkata kepada istrinya, "Hal indakum syai'?" Apa kalian punya sesuatu, maksudnya ada makanan kalian miliki? Istrinya berkata, "La illa quta sibyani."
Kata istrinya, tidak ada, kecuali ini cuma makanan anak-anak kita. Iya, cuma makanan anak-anak kita. Jadi subhanallah, cuma makanan anak-anaknya yang ada di rumahnya. Apakah dia minta maaf kepada tamunya? Ternyata tidak. Kata beliau kepada istrinya, alilihim bisyai. Bikinlah alasan kepada anak buat dia lalai, buat akhirnya sampai mereka tertidur. Ya, kalau tamu kita masuk, maka tolong matikan lenteranya. Iya. Kemudian tampakkan bahwa seakan-akan kita juga sedang makan. Kalau dia sudah mulai makan, maka pergilah engkau ke lentera tersebut agar supaya engkau memadamkan lenteranya. Akhirnya tamunya pun masuk. Orangnya Lansori ini, sahabat yang mulia ini, ya seakan-akan makan bersamanya. Dan si tamu pun makan. Begitu masuk di pagi hari, maka sahabat Al-Ansari ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata, maka Rasulullah berkata kepadanya, qad ajiballahu min sani'ikum al-lailah. Qad ajiballahu min sani'ikum bidayfikum al-lailah. Qad ajiballahu min sani'ikum bidayfikum al-lailah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah telah takjub dengan perbuatan kalian di malam ini menjamu tamu kalian. Jadi subhanallah, ini betul-betul sebuah akhlak yang sangat tinggi. Iya. Bagaimana seorang sahabat ketika mendengar keutamaan siapa yang menjamu tamu ini malam ini, Allah akan merahmatinya. Dia sambut dari kebaikan itu. Itu yang memotivasinya. Nah, ini dianggap tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang ternyata cuman makanan anak-anaknya. Dia berikan untuk tamunya. Dia tidak pikirkan dirinya, keluarganya, anak-anaknya, tidurkan. Ya. Dan ini bukan artinya mereka membahayakan diri mereka sendiri atau anak-anaknya. Tapi mungkin mereka tidak terlalu perlu untuk makan di malam hari itu. Dan ada makanan untuk mereka di besok harinya. Maka dia berikan kepada tamunya, subhanallah. Nah, ini pemuliaan terhadap tamu namanya. Pemuliaan terhadap tamu. Itu akhlaknya para nabi dan para rasul. Dan itu bagian dari keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia muliakan tamunya. Nah, ini kisah Allah takjub terhadap perbuatan sahabat ini dan istrinya. Bagaimana mereka berbuat kebaikan menjamu tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kondisi yang seperti ini. Ya, mungkin kalau di kita mustahil ada yang melakukannya. Tapi subhanallah terjadi pada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jiwa itu kalau dia adalah jiwa yang besar. Orang itu kalau cahaya negeri akhirat di dalam dadanya terang benderang, maka kadang hal-hal yang dianggap mustahil pun oleh sebagian manusia, dia bisa melakukannya. Bisa muncul darinya. Karena berlomba di dalam mencari kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah jangan kita luputkan di akhir Ramadan ini dari kebaikan yang agung ini. Berbagai pintu ketaatan, pintu kebaikan
kita tunjukkan bagaimana dari upaya dan semangat di dalam hal tersebut. Barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala takjub melihat perbuatan hambanya yang mencari rahmatnya, mencari rahmat dari Allah, menginginkan surganya, menginginkan ampunannya, dan sangat mengharapkan dibebaskan dari api nerakanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk kita semua menyempurnakan bulan Ramadan ini di atas kebaikan, dan selalu memberi kepada kita semangat yang terbaik, ibadah yang terbaik di akhir dari bulan Ramadan ini. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala alam.